Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita sehingga kita masih bisa hadir di satu majelis yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya, di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di waktu yang juga sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan pagi hari ini kita akan membahas satu kajian khusus yang terkait dengan bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata maulid itu artinya kelahiran. Atau orang bilangnya maulud. Bisa maulid, bisa maulud. Orang kita bilang mauludan untuk mempermudah pemahaman. Yang disebut maulid itu adalah kelahiran. Nah, seperti apa Al-Quran memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kajian kita setiap Ahad subuh, Ahad ketiga itu fokus pada kajian tentang Al-Quran, keistimewaannya, kekhasiatannya, serta tafsir yang bersifat tematik dan ahkam. Dan sekarang karena ini pesanan khusus dari Pak Ipan, kita bahas tentang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pandangan Al-Qur'an. Selama ini kan kita cuma dengar ceramah tentang Nabi. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana meneladani Nabi, tapi jarang kita mendengar ada kajian-kajian, apalagi ceramah-ceramah yang berisi tentang seperti apa Al-Qur'an memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kalau kita bikin pemetaan kelompok dari apa kata Al-Quran terkait dengan Nabi Muhammad, maka tafsirnya adalah tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Tafsir tematik ini satu kajian tafsir yang ada di dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran. Yang biasa kita kaji di masjid musola itu biasanya tafsir tahlili dari awal sampai akhir. Karena itu maka terjadi pengulangan-pengulangan. Dan itu logis karena memang dibahas ayat per ayat. Tetapi dalam kajian tematik atau maudhu'i itu yang dibahas per tema. Maka kemudian dikelompokkan ayat-ayat yang bicara tentang Nabi Muhammad, lalu dibikin mapping, pemetaan. Nah, ini kajiannya metodologis ya. Nah, seperti apa kata Al-Quran terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kita bikin urutan awalnya. Urutan pertama, Nabi itu adalah bashar. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tuh. Kata Allah dalam Al-Quran menegaskan kepada Rasulullah untuk mengatakan kepada umatnya, innama ana basyarum mislukum. Aku ini tidak lain dan tidak bukan adalah manusia seperti kalian. Innama ana, pakai innama. Kata innama dalam bahasa Arab itu namanya adatu hasrin. Artinya ketika masuk kalimat itu maka dia mengecualikan yang lain. Maksudnya apa? Hanya membatasi pada perkataan itu. Maksudnya apa lagi?
Nabi ingin mengatakan, aku tidak lain dan tidak bukan, hanyalah seorang manusia biasa. Berarti bukan malaikat. Apalagi Tuhan. Dipahami, Pak? Tapi yang membedakan ada uhiya ilayya. Tapi yang membedakan aku dengan kalian itu bukan dari substansi kemanusiaannya, tetapi aku diberikan wahyu. Itu yang membedakan. Maka nanti posisi kedua dari Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi dan Rasul. Walakin uhiya ilayya, tetapi aku diberikan wahyu. Nah, apa konsep logikanya kalau seandainya atau logika dari Nabi Muhammad sebagai manusia biasa, yang pertama, tauhid kekesaan Allah itu tetap terjaga. Kenapa? Karena terjadi sebelumnya orang-orang yang terlalu berlebihan, al-ghuluwu fid din. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum, jangan berlebih-lebihan dalam agama. Itu untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa? Orang Yahudi mengangkat Uzair anak Tuhan. Memuliakan Uzair yang merupakan seorang nabi karena terlalu berlebihan sehingga diangkat sebagai Tuhan tuh. Kebablasan. Orang-orang penganut Kristen, pengikut Nabi Isa, terlalu berlebihan mengagungkan Nabi Musa sehingga diangkat kedudukannya sebagai Tuhan. Dan kritik Allah terhadap mereka itu disebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika bicara tentang Nasrani dan Yahudi itu ada statement-statement Allah yang mengkritik mereka itu. Kenapa? Kebablasan. Maka ditegaskan lagi oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Nabi, innama ana basyarum mislukum. Aku seperti kalian. Seperti kalian makan, minum, tidur, punya istri, punya anak, berhubungan suami istri. Itu manusia bukan, Pak? Bukan. Kalau iya, manusia kan? Kalau malaikat, nggak bisa. Dan lainnya nggak bisa. Apalagi dewa-dewa atau Tuhan, nggak mungkin tuh. Kenapa? Kalau kita ibarat ilustrasikan begini nih Pak. Ilustrasi gimana? Seperti pipa air. Pipa air itu hanya saluran. Nabi itu seperti pipa air, saluran aja. Air bersih yang mengalir berasal dari Allah sumber. Kita tidak memuji pipanya. Yang kita puji apanya? Sumber air yang mengalirkan. Tetapi nanti kita disuruh oleh Allah memuji Rasulullah. Jadi kita memuji Rasulullah bukan karena sebagai manusia. Karena Allah perintahin. Bisa nggak? Paham nggak Pak? Seperti kasusnya Iblis. Iblis dan para malaikat ini kan diperintahkan Allah untuk sujud kepada siapa? Pada Adam. Makna sujud seakan-akan kita mengkultuskan Adam tuh. Namanya sujud. Coba Bapak sujud kepada raja itu. Mengkultuskan raja itu. Mengkultuskan Adam. Tetapi malaikat itu melaksanakan apa perintah Allah. Kenapa? Karena itu perintah. Usjudu di Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Kata malaikat, sami'na wa ta'na. Kami enggak nanyakan apa maksud dan tujuan dan seperti apa. Tapi iblis pakai logika. Saya enggak mau ya Allah. Kalau saya sujud, maka saya merendahkan diri saya. Logika manusia itu wajar, tetapi ini perintah. Kalau diperintahkan oleh Allah, maka ikuti. Nggak usah ditanya apa bentuknya dan seperti apa tujuannya. Sama ketika Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia biasa, tetapi kita diperintahkan untuk memuliakan Rasulullah SAW. Kenapa? Allah yang suruh. Kita disuruh mencintai Rasulullah. Siapa yang suruh? Allah yang suruh. Jadi kita melakukan ini bukan karena sebagai manusianya, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad itu sebagai pipa aja, tapi pipanya kelas unggul, nggak ada bocornya. Kalau pipanya itu bolong-bolong, kacau nggak itu Pak air? Muncrat kemana-mana.
Rasulullah sempurna, maka ketika menyampaikan sesuatu nggak ada yang tersisa. Kalau Rasulullah disuruh menyampaikan A, maka sampai kepada manusia A juga. Itu maksudnya seperti itu. Kenapa? Yang pertama, supaya mudah diteladani, mudah dicontoh. Kalau Nabi Muhammad SAW itu malaikat, susah dicontoh. Kenapa malaikat susah dicontoh? Kita nggak sama dengan dia. Malaikat nggak makan. Bagaimana nyontohin malaikat makan yang bagus? Gimana Pak? Nggak bisa. Malaikat nggak tidur. Bagaimana kita mengikuti contoh malaikat tidur yang baik? Malaikat tidak tidur kok. Malaikat tidak beristri. Bagaimana malaikat akan mencontohi bagaimana cara beristri yang baik, jadi suami yang baik? Maka harus manusia. Kenapa? Supaya bisa dicontoh. Makan. Rasul makan nggak? Tapi makannya Rasul itu ilmunya dari Allah. Bagaimana cara makan? Dengan tangan kanan. Bagaimana adabnya? Maka itu belajar tuh adab makan. Nabi kalau makan nggak sampai kenyang. Kalau nggak lapar belum makan. Kita kebalikannya. Belum lapar sudah makan. Kalau makan nggak berhenti sampai kenyang. Maka nggak heran asam urat naik, kolesterol naik, darah tinggi naik tuh. Kenapa? Kita nggak contoh Nabi. Nah, contoh Nabi makan gitu, Nabi tidur. Tapi bagaimana tidurnya Nabi? Nabi ajarin tuh adabnya. Nabi punya istri, Nabi berhubungan dengan suami istri. Nabi ngajarin tuh gimana cara berhubungan dengan istri yang baik, pakai doa. Kita main hantem aja, Pak. Bahkan ada seorang pengantin lucu nih. Pengantin baru, sebelum jadi pengantin baru, dia itu diajari doanya. Masih hafal nggak doanya, Pak? Masih hafal nggak doanya, Bu? Enggak lah, lupa itu. Dia hafalin terus tuh, hafalin tuh. Sampai hafal dia. Pas malam pertama dia mau mulai nih. Dia lupa. Cuma satu yang dia baca doanya. Pada saat mau berhubungan suami istri. Apa? Doa yang paling dia ingat. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah itu doa buka puasa itu. Karena itu yang dia hafal dari masih kecil. Dan nggak lupa. Ada nggak di sini yang lupa doa puasa? Nggak ada, Pak. Itu doa paling teringat di kita. Kenapa? Itu doa yang paling kuat ingatan. Tapi doa berhubungan dengan istri, nggak semuanya orang ingat. Apalagi pengantin baru. Dia udah hafal berkali-kali, udah diulang-ulang itu. Pas pada saat mau berhubungan, doa buka puasa yang muncul tuh. Itu kan luar biasa itu. Itu yang pertama, maksud dan hikmahnya kenapa harus manusia. Karena kalau Nabi Muhammad itu malaikat, atau Tuhan, atau dewa, maka nggak mungkin bisa dicontoh manusia. Bagaimana kita mencontoh malaikat yang tidak lapar, tidak sedih, tidak berkeluarga. Sementara Nabi itu sebagai teladan. Bisa dipahami nggak nih Pak? Bisa ya? Yang kedua, Nabi Muhammad itu disebutkan Allah dalam Al-Quran utusan Nabi. Dan penutup para Nabi. Konsekuensi dari walakin uhiya ilayya kata Nabi, innama ana basyarum mislukum uhiya ilayya, tapi aku diberikan wahyu. Nah, ketika diberikan wahyu, maka posisinya adalah sebagai utusan Allah. Apakah utusan Allah yang tidak ada utusan setelah itu? Allah tegaskan wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi. Wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah dalam surah Al-Ahzab, Muhammad itu bukan salah seorang bapa di antara kalian. Tapi beliau ini adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Itu kata Al-Quran.
Karena dia utusan Allah, dia membawa pesan. Maka disebutkan dalam Al-Quran, apa pesan dari Rasulullah? Yang pertama, basyiran wa nadhira. Dia sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Maka tidak heran yang dibawa itu berisi tentang janji Allah kepada orang berbuat baik surga. Dijelaskan. Tapi surga di dalam Al-Quran masih bersifat abstrak, umum. Maka dijelaskan oleh pesan-pesan selain Al-Quran, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Dijelaskan tuh surga seperti apa. Bapak bayangkan surga, itu kenikmatan semua Pak. Nggak ada yang sulit, nggak ada yang capek, nggak ada yang lelah. Itu surga tuh. Kenapa? Anda di surga tinggal minta, Allah kasih langsung. Nggak perlu pakai kerja. Surga tuh. Maka disebut dengan Darun Naim, tempat kenikmatan. Kalau masih kerja, belum nikmat itu. Anda mau makan nasi goreng. Nasi goreng. Apa langsung muncul tuh nasi goreng? Langsung muncul nggak? Enggak. Anda harus beli beras dulu. Habis beli beras, berasnya diapain? Diapain tuh? Dibuang. Dikukus. Dimasak. Jadi nasi. Jadi nasi goreng nggak? Belum. Nah, habis dimasak jadi nasi, lalu kemudian siapin bahan-bahan lain tuh. Menyiapin bahan, beli nggak? Belinya di mana? Pasar. Pergi ke pasar dulu. Pergi ke pasar jalan kaki atau naik kendaraan? Bawa motor. Motornya nggak ada bensinnya. Beli bensin dulu nggak? Beli. Nyari yang swasta. Pada tutup. Capek. Carilah Pertamina. Mau tidak mau kan. Nyari situ. Kan capek kan? Capek tuh. Selesai nasi goreng? Belum. Beli dulu, pulang, diolah dulu, diolah habis itu, digoreng, macam-macam selesai, langsung makan. Belum, masih panas. Dinginin dulu. Nanti kalau udah selesai baru makan. Capek nggak Pak? Capek tuh. Itu dunia. Maka disebut dengan Darut Ta'ab wan Nasab. Tempat yang capek dan lelah. Surga enggak. Maka Rasulullah diturunkan oleh Allah. Beritahu ya Muhammad. Barang siapa yang melakukan amal soleh dan dia beriman, maka dia dapat surga. Yang di dalamnya banyak kenikmatan. Kalau bicara surga panjang nih, cuma saya sedikit aja tuh gambarannya. Tapi ingatkan juga ya Muhammad, kalau mereka tidak mau ikuti ajaranku, ini konsekuensinya. Lahum azabun adim. Dia akan dapat azab yang pedih. Azabun syadid. Apalagi nggak beriman kepadaku, nggak beriman kepadamu, bahkan menghinamu ya Muhammad, mereka akan dapat azab yang pedih. Itu namanya nadzir, memberi peringatan. Maka turunlah aturan-aturan. Dan aturan-aturan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah rahmatan lil alamin. Itu fungsi Rasulullah sebagai utusan Allah. Kenapa? Dia bawa aturan-aturan yang kalau kita amalkan, pasti kita akan sukses. Bukan saya mengatakan akan sukses, pasti sukses. Kenapa? Karena ini ayat-ayat Al-Quran dari Allah. Yang tahu baik buruknya kita cuma Allah. Maka Allah turunkan aturan. Untuk lebih mudahnya gini Pak. Pabrik mobil yang diproduksi apa? Mobil. Yang tahu bagus tidaknya mesin mobil itu siapa? Pabriknya. Bukan kita, pabrik. Untuk membuat mobil itu terus bagus, supaya dipakai bagus, awet, maka pabrik mobil setelah menciptakan mobil, dia buat panduan, buku, aturan, pemeliharaan mobil. Ada nggak kalau mobil baru beli, ada bukunya nggak? Ada tuh. Siapapun yang berpegang pada aturan yang dikeluarkan pabrik, maka mobilnya awet. Misalnya apa? Servis, berapa tahun sekali, atau berapa bulan sekali, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau nggak patuh pada buku aturan itu, kira-kira mobilnya cepat rusak nggak? Cepat rusak. Nah, seperti itu. Allah kita ibaratkan pabrik. Memproduksi manusia. Yang tahu baik buruknya manusia Allah. Allah turunkan buku panduan. Nih Al-Quran nih. Jalankan tuh. Taraktu fikum amroin, kata Nabi, aku tinggalkan dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian berpegang kepada kedua ini, kalian nggak akan pernah sesat dalam hidup ini, nggak akan menderita, pasti akan bahagia. Apa?
Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku. Kenapa? Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Kita udah diingetin tuh, ikuti. Nah, karena itu maka Allah turunkan Nabi. Nabi tuh. Kan buku panduan ini belum tentu bisa dipahami orang, Pak. Betul nggak, Pak? Bapak beli mobil nih, ada buku panduan. Langsung bisa nggak paham itu buku panduan? Perlu apa? Tutorial. Tutorial, tahu kan tutorial? Video. Maka bukalah video YouTube, tutorial, pemeliharaan mobil, kita baca. Rasulullah sebagai video tutorial itu. Maka dia jadi teladan. Contoh yang baik. Nah, ditutup oleh Allah. Setelah Rasulullah, nggak ada lagi Rasul setelah itu. Maka ditutup dengan kata khatam. Khatam itu dalam bahasa Arab artinya dari khotama. Menutup. Maka muncul khatmul Quran. Apa itu khatmul Quran? Anda selesai membaca Al-Quran. Khatam. Selesai. Nah, maka kata khatmun itu artinya penutup. Kalau udah ditutup, nggak boleh dibuka lagi. Selesai. Seperti ruangan kelas ini, dosen datang, murid mahasiswa datang, tutup. Boleh nggak mahasiswa datang masuk lagi? Nggak boleh, udah ditutup. Karena jam bukanya sudah selesai. Beda kalau kita kan sekolah, tetap dibuka meskipun mahasiswa terlambat, harusnya ditutup. Sehingga perkuliahan berjalan dengan maksimal. Tidak ada orang lalu lalang. Itu kan bisa mengganggu perkuliahan atau mengganggu pembelajaran. Maka ditutup. Sebagai penutup, seperti kita bilang matre. Matre atau cap. Kalau matre yang dicap pada sebuah dokumen yang menandakan bahwa dokumen itu telah lengkap, disetujui dan tidak boleh ada tambahan atau perubahan lagi, maka seperti itulah Nabi Muhammad. Kalau sudah di materi, sudah ditantangan, selesai nggak Pak? Selesai. Tapi kalau belum di materi, apa orang bilang? Dokumen ini belum lengkap. Perlu dilengkapi. Dikasih materi, tantangan, apalagi dicap. Selesai. Taruh di tempatnya, di arsip. Berarti apa? Tidak ada lagi arsip lain selain arsip itu. Tidak ada lagi dokumen lain selain dokumen itu. Maka kita mengatakan, kalau ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, yakin dia adalah, kalau Muslim ngaku Nabi, murtad. Kalau ada, jangan percaya. Kenapa? Itu hebatnya Islam, ditempel, nggak ada lagi. Beda di Kristen itu, masih ada orang ngaku sebagai Nabi itu. Bapak pernah dengar nama Luga itu? Ngaku sebagai Nabi dia, dari Kristen. Macam-macam tuh. Kenapa? Karena nggak ada konsep penutup Nabi di Kristen. Yang ada adalah Islam mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi-nabi dan Rasul. Kalau dia penutup, berarti dia bukan satu-satunya Nabi. Ngerti nggak nih Pak? Dia pasti ada nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad. Maka Nabi itu adalah penyempurna. Kalau dia penyempurna, berarti ajaran-ajaran yang dibawa para nabi itu belum selesai. Karena dia menyempurnakan. Maksudnya apa? Ada yang fokus pada persoalan tauhidnya aja, ada yang persoalan hukum, ada yang persoalan terkait dengan spiritualitas. Maka muncullah Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Musa hukum, Nabi Isa persoalan spiritualitas. Kalau Anda ditampar pipi kanan, apalagi kasih pipi kiri, Bapak mau ngeritin? Ditampar pipi kanan, nih pipi kiri gue lagi tampar, biar seimbang. Mau nggak? Nah, itu kan persoalan Nabi Isa itu. Artinya apa? Lebih menjaga persoalan spiritualitas. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus itu ajarannya lengkap dari akidah, syariah sampai akhlak itu lengkap tuh. Maka Islam itu adalah akidah, syariah, wa akhlak. 3 poin yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita ibaratkan Pak, ini untuk memudahkan kita. Seperti apa? Para nabi sebelumnya seperti ahli-ahli yang membangun fondasi dan lantai dasar. Kira-kira udah selesai nggak kalau baru bangun fondasi? Belum. Misalnya Nabi Ibrahim,
Tauhid dia bangun tuh. Maka cerita Nabi Ibrahim itu cerita persoalan pertentangan terhadap tauhid. Nanti bisa dibaca tuh sejarah Nabi Ibrahim ketika menghadapi Namrud. Kemudian Nabi Musa hukum. Maka muncullah 10 perjanjian dengan Tuhan, 10 commandments. Yang di Al-Quran diambil tuh nanti. Kemudian Nabi Isa bicara tentang spiritualitas yang saya jelaskan tadi. Nabi Muhammad SAW adalah arsitek utama dan kontraktor yang nyelesain gedung hingga puncaknya. Dia tambahi lagi tuh kubahnya yang terakhir sebagai ornamen pelengkap. Nah, Al-Quran itu blueprintnya. Blueprintnya apa tuh? Cetak biru yang final dan lengkap untuk merenovasi bangunan sebelumnya yang sudah dibangun oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Ketika Nabi Muhammad SAW seperti sebuah arsitek sudah menyelesaikan bangunan itu, perlu nggak arsitek lain? Perlu nggak, Pak? Nggak perlu. Maka kalau nggak perlu, tiba-tiba ada yang ngaku, saya arsitek nih. Maka kita bilang, tidak ada lagi arsitek lain. Dan kita nggak butuh arsitek lain. Kita nggak butuh kontraktor lain. Kenapa? Bangunannya sudah selesai dan sempurna. Siapapun yang ngaku sebagai arsitek baru, yang ingin menambah lantai dan mengubah desain kubah, pasti dia penipu. Kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, penipu. Siapa contohnya? Lia Aminuddin. Pernah dengar nggak, Pak? Perangkai bunga dari Sulawesi Selatan ngaku sebagai nabi. Naik malaikat Jibril, ditangkap. Kok malaikat Jibril ditangkap polisi? Berarti malaikat Jibrilnya nggak punya kekuatan dong. Misalnya kan. Kemudian siapa lagi? Musaddiq, pemain bulu tangkis, Pak. Ngaku jadi nabi. Bayangkan pemain bulu tangkis. Siapa lagi? Banyak, Pak. Ngaku sebagai nabi. Dari zaman setelah Rasulullah wafat sampai sekarang masih ada orang yang muncul ngaku sebagai nabi. Tapi yang aneh, ada aja pengikutnya. Itu yang hebat di Indonesia. Di Indonesia ini, Pak, Bapak mau ngaku jadi nabi, pasti ada pengikutnya, Pak. Siapin aja uang 1 M. Paling ngikut itu Indonesia tuh. Nah, yang ketiga, Nabi Muhammad digambarkan Allah dalam Al-Quran itu sebagai uswatun hasanah. Karena dia manusia, dia nabi dan penutup para nabi, maka keberadaannya harus jadi contoh. Gitu. Kenapa? Karena manusia belum tentu paham Al-Quran. Kalau disebutkan ayat-ayat Al-Quran, belum tentu mereka memahami secara full. Seperti apa? Misalnya Allah mengatakan, Aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Orang tanya, gimana caranya sholat? Butuh tutorial nggak, Pak? Tuh, maka turunlah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelasin, nih, shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Maka orang ngelihat Rasulullah sholat, melihat. Kalau melihat, berbeda-beda, Pak. Bapak ngelihat saya, belum tentu sama kesimpulannya. Ada yang melihatnya ke hidung. Dia bilang, Ustadz pesek tuh. Yang hidung dilihat. Ada yang lihat ke mata. Matanya sipit. Kayak siapa itu? Jet Li. Saya pernah dibilang Jet Li, Pak. Saya pernah S2 di Australia kan. Kata anaknya teman saya. Papa, Om Bruce Lee ke Jet Li katanya. Jadi bilang Jet Li saya. Kenapa? Mungkin karena mata saya sipit kan. Macam-macam. Orang beda-beda, Pak. Seperti saya taruh ini nih. Orang melihat beda-beda. Nah, karena beda-beda, maka muncullah ikhtilaf para sahabat. Sahabat bilang, saya tadi sholat di belakang Rasul. Rasulullah sholat baca bismillah. Satu. Kenapa? Karena dia dengar. Di depan, Pak. Dulu belum ada speaker. Ada speaker nggak zaman Nabi? Belum kan? Karena orang mengandalkan pendengaran. Pas dia sholat di depan tuh. Karena di depan dia bilang, Nabi baca bismillah. Pas pertengahan-pertengahan nih, kan suaranya udah samar-samar nih. Saya sholat di belakang Nabi, Nabi baca bismillah, tapi sir. Enggak begitu kedengaran, dibaca tapi pelan. Kenapa? Dia ada di tengah. Kedengarannya pelan-pelan kan?
Dan di belakang, di pojok Pak, di sana tuh, di belakang sana tuh, sholat dia. Nggak pakai speaker, kedengeran nggak? Di belakang sana tuh. Ini tempat apa nih Pak? Sana. Di belakang ditutup, nggak ada speaker. Saya sholat di belakang Nabi. Nabi nggak baca bismillah. Ya dia di belakang. Kedengeran. Apa? Berdasarkan penglihatan dia. Maka muncul yang disebut dengan madhab. Ikhtilaf. Boleh nggak? Boleh aja. Itu adalah ikhtilaf para ulama. Kalau tanya mana yang benar? Yang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang benar cuma Allah, kita nggak boleh saling ribut. Saling berdebat. Ente salah, gue yang benar. Jangan begitu. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah uswatun hasanah, maka Allah harus punya strategi dong. Nggak bisa sembarangan orang. Harus jadi contoh. Contoh harus sempurna. Contohnya harus sempurna. Tidak boleh ada penyakit-penyakit hati di dalam orang itu. Karena bisa dikorupsi. Suruh nyampain ayat. Kayaknya ayat ini nggak enak nih. Nggak usah disampaikan lah. Korupsi itu ayat. Tapi Rasulullah, karena akan jadi teladan yang baik, maka Allah punya skenario. Apa? Skenario pertama harus dibersihin hatinya nih. Maka malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi masih kecil, antara umur 4 sampai 5 tahun, dibersihin tuh, dibedah. Yang ahli bedahnya siapa? Malaikat Jibril, Pak. Malaikat Jibril, Pak, ahli bedahnya. Kira-kira ada kekeliruan enggak? Enggak mungkin keliru. Enggak ada tandanya lagi. Kalau ahli bedah kita, perut masih ada tandanya enggak? Masih itu tandanya. Oh, ini harus habis melahirkan nih. Disesar. Tapi yang bedah adalah malaikat Jibril. Pada saat Nabi masih kecil, pada saat dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, maka kemudian dibedah tuh, dibersihin tuh, yang kotor-kotor tuh, yang di situ ada yang disebut dengan kotoran-kotoran syaitoniyah, sehingga setan nggak bisa membisiki. Maka Nabi itu nggak bisa digoda setan, nggak bisa. Jangankan itu. Jin atau setan menyerupai wajah Nabi pada saat ketika kita mimpi kepada Nabi nggak mungkin. Hebatnya Rasulullah. Kenapa? Udah dibersihkan. Kenapa dibersihkan dari masih kecil? Ini akan jadi contoh nanti. Kalau contoh harus bersih. Nah begitu tuh. Akhirnya kemudian cukup nggak? Belum. Karena dia contoh mengajarkan gimana cari menjadi orang yang baik. Maka perlu guru. Guru yang tidak punya motif dan kepentingan dan ideologi cuma Allah. Kalau kita jadi guru ngajar, orang Muhammadiyah misalnya ngajar, ada kemuhammadiyahan. Betul nggak Pak Ivan ya? Ada nggak kemuhammadiyahan? Ada. Orang NU ngajar, ada ke-NU-an. Ngajar itu. Ada orang Al-Wasliyah ngajar, ada ke-Al-Wasliyahan. Susah banget ngomongnya. Ada yang lain begitu dimasukkan. Kalau dia orang komunis ngajar, pasti diajarkan ada unsur-unsur komunisnya. Itu manusia. Maka kalau pilih sekolahan buat anak-anak kita, cari yang bagus tuh. Kenapa? Karena ada motif, kepentingan, dan ideologi itu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jadi guru Rasulullah langsung. Yang tahu baik buruknya buat manusia, yang mengerti tentang persoalan semua, alimun bikulli syai', dan Allah yang memiliki semuanya, ajari kepada Rasulullah. Nih akhlak begini, ini begini dan begini-begini. Maka Nabi pernah mengatakan, Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang ngajari aku itu langsung Allah. Guru terbaik tuh. Yang memperbagus pendidikannya kepadaku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gurunya bagus, yang diajarinya bersih, jadi nggak Pak? Inputnya bagus, prosesnya bagus, outputnya bagus nggak? Ilmu pendidikan. Ini yang diajari manusia unggul. Yang ngajarinya adalah guru yang paling unggul. Hasilnya gimana? Luar biasa. Insanun kamil. Manusia yang sempurna, yang dia pantas dicontoh. Maka yang perlu dicontoh cuma satu aja. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau itu Allah jadikan sebagai uswah. Kenapa jadikan teladan Rasulullah? Pertama, nggak pernah gagal dalam hidup. Coba saya beri contoh. Rasul sebagai seorang individu hamba Allah, gagal nggak? Nggak gagal, Pak. Hubungan dengan Allah luar biasa, kalah kita. Rasul yang sudah dijamin surga, sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya, Pak. Kita paling 2 rakaat itu udah capek, ngantuk lah gitu.
Kita yang belum tentu masuk surga. Rasul jadi suami, istrinya banyak. Ada nggak istrinya minta cerai kepada Rasulullah? Ada nggak, Pak? Kita baru minta istri yang kedua oleh istri yang pertama. Gue cerain lo. Tuh, istri bilang apa? Berani nggak, Pak? Nggak berani. Apalagi kalau kita punya istri 3, pasti ribut terus tuh. Pasti tuh. Istri 1 minta Avanza. Istri kedua minta Alphard. Istri ketiga minta Pajero. Berantem. Kemungkinan besar akan berantem. Tapi Rasulullah sebagai seorang suami, nggak pernah ada satu istrinya pun yang membantah dan membangkang beliau. Dan tidak ada satupun yang merasa tidak puas dengan Rasulullah. Dan tidak ada satupun yang minta cerai kepada Rasul. Sukses nggak sebagai suami? Sukses. Contoh. Rasul sebagai guru, sukses nggak? Sukses. Buktinya apa? Semua alumni dari Madrasah Rasulullah, orang-orang sukses. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, semuanya tuh orang-orang hebat, Pak. Dari madrasah Nabi. Gurunya siapa? Rasulullah SAW. Contoh metode pendidikan Nabi. Kalau jadi guru, jadi hakim. Ada Abdul Hakim tuh. Jadi hakim, memimpin persoalan peradilan. Nabi nggak pernah nggak adil. Nabi sangat adil. Beda dengan hakim-hakim sekarang. Udah gajinya tinggi, dinaikin, tambah tinggi. Korupsi jalan nggak? Jalan. Kenapa? Hatinya bermasalah. Rasul sebagai hakim, sampai Rasulullah mengatakan ketika ada orang yang negosiasi supaya hukumannya dikurangi itu, karena dia orang terhormat, bangsawan, karena kebetulan aja mencuri, apa kata Rasul? Lau anna Fatimata saraqat laqata'tuha yadaha. Laqata'tu yadaha. Kata Nabi, seandainya Fatimah, pakai lau itu nggak akan mungkin terjadi. Lau anna Fatimata, seandainya Fatimah mencuri, kata Nabi, yang paling aku cintai dan sayangi itu Fatimah. Pasti saya akan potong tangannya. Adil nggak, Pak? Adil. Maka tidak ada orang yang komplain dengan putusan Rasulullah. Kenapa? Adil. Kalau saya bicarakan banyak, Pak. Rasulullah itu sebagai sampel dalam semua bidang dan semuanya sukses. Jadi presiden. Rasul jadi presiden nggak? Jadi presiden nggak Rasul? Presiden negara Madinah, negara Islam Madinah. Kira-kira sukses nggak Rasul membangun? Sukses. Jadi apapun Rasulullah itu sukses. Maka kata Allah, contoh tuh. Udah saya kasih contoh, kau nyari contoh yang lain tuh. Itu contoh. Nah, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad SAW pasti akan sukses. Nah, gimana kita berinteraksi dengan Rasul? Diajari dalam Al-Quran. Ini perspektifnya Al-Quran. Apa? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi war rasuli idza da'akum walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, kalau Rasulullah panggil, penuhi panggilan itu. Kalau Allah panggil, penuhi panggilan itu. Ketika dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Ajaran-ajarannya. Kalau Rasulullah ajak engkau pada ajaran yang dibawa Rasulullah, ikuti. Karena ajaran itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Contoh, Rasul ngajari jujur. Rasul udah jujur. Jangan jadi guru, ngajari orang supaya menjadi orang baik. Dia belum baik. Gimana caranya? Rasul ngajari jujur. Dia udah jujur. Memilih untuk jujur dalam semua transaksi ekonomi. Maka Rasul nggak pernah. Kalau dia berdagang curang. Itu dicontoh. Rasul jaga silaturahmi. Rasul nggak pernah mutusin silaturahmi. Bahkan ada orang yang narik jubah Rasul nih. Jubah. Sampai Rasulullah ada tanda di lehernya. Sampai sahabat Nabi pada marah. Rasul nggak marah, dia tersenyum, Pak. Lalu kata orang Badui yang narik itu, Rasul kasih saya sorban, tapi caranya kasar. Rasul nggak marah. Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu sedekah. Makanya kita harus banyak senyum sama orang.
Kalau orang banyak senyum itu umurnya panjang. Kalau cemberut mulu, pendek tuh. Tapi sekali lagi kalau senyum jangan sendirian. Nanti dianggap gila lagi. Rumah sakit, di mana rumah sakit mana Pak? Sumber waras. Rasul ngajari sedekah. Rasul bersedekah. Dan sedekah Rasul kalah kita dibandingkan dengan Rasulullah Pak. Disuruh kita sedekah. Kenapa? Rasulullah ngajari bahwa sedekah banyak manfaatnya. Dan yang terakhir, sebenarnya masih banyak nih karena waktu kita. Yang terakhir adalah jangan meninggikan suara di hadapan Rasul. Ada satu ayat tuh. Ada satu surat namanya Al-Hujurat. Nah, di dalam Al-Hujurat itu ayatnya luar biasa tuh tentang akhlak. Nah, di antara surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 itu ada ayat kedua ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tarfa'u, jangan kau naikkan, jangan kau tinggikan aswatakum, suara-suara kalian, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Dulu pada zaman Rasulullah hidup, para sahabat nggak ada yang berani kalau bersuara melebihi suara nabi. Kenapa? Nggak ada adab, nggak sopan. Maka kalau kita tarik sekarang, Anda kalau bicara sama guru Anda, sama murabi spiritual Anda, ngomongnya itu lebih rendah daripada dia diajarkan. Itu adalah adab. Tapi sekarang yang dimaksud dengan la tarfa'u aswatakum, jangan meninggikan suara di atas suara Nabi, maksudnya apa? Karena Nabi udah nggak ada. Maka yang pertama adalah ajaran-ajaran beliau hormati, sunnah-sunnah beliau jalankan, kedudukan spiritual beliau dimuliakan. Maksudnya gitu. Maka nanti ada muncul perayaan Maulid Nabi, itu untuk memuliakan Rasulullah SAW karena kita berhutang budi sama Rasul. Nah, maksudnya apa? Pertama, kalau Anda bicara tentang persoalan hadis, kita nggak boleh bicara sembrono, apalagi nafsirkan semaunya, saenake dewe, gitu orang Jawa kan? Atau meragukan, mengolok-olok sampai ngolok-ngolok, Pak. Ini kan yang diajarkan Nabi udah kuno, zaman dulu, sekarang udah nggak begitu lagi. Ini nggak masuk akal. Ya, perkataan-perkataan gitu jangan keluar. Kenapa? Nabi menyampaikan dalam konteksnya, maka pelajari itu apa yang bisa ditarik dalam konteks sekarang. Itu yang pertama. Kedua, kalau ada orang yang mencela Rasulullah, kan banyak nih yang mencela. Dulu pernah ada orang buat kartun tentang Rasul. Macam-macam dibuat untuk menghina Rasulullah. Kita harus tersinggung, Pak. Kita harus marah. Kenapa? Kita harus mengambil tindakan, tapi sekali lagi yang proporsional dan bijak. Bisa melalui dakwah, tulisan, atau bisa menggugat secara hukum. Kenapa? Karena Nabi kita, junjungan kita, Rasulullah itu dihinakan. Kita gugat dia. Maka kalau ada orang-orang menggugat itu bagian dari apa yang diinginkan diajarkan oleh Allah. Gugat, kenapa? Rasulullah ini bukan seperti kalian. Maka kalau ada orang yang menghina, gugat secara hukum dia. Supaya ada efek jerak. Kalau enggak dibiarkan begitu aja, akan muncul orang-orang penghina Rasulullah SAW. Dulu ada Pak cerita, ini cerita benar ya. Salah seorang, bunyi apa itu Pak? Suruh ya, dikit lagi Pak ya. Ada seorang, dia keturunan Rasulullah di Mekah. Sayyid. Bapak dari, kalau nggak salah namanya Abbas bin Alwi al-Maliki. Di Mekah. Sekarang masih ada pesantrennya. Dia itu pernah satu ketika datang ke Palestina. Pada saat itu terjadi perayaan Maulid Nabi. Nah, pada saat ketika mereka membaca sirah Nabi, itu kan ada yang disebut dengan Mahallul Qiyam. Mahallul Qiyam itu berdiri, tempat berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Itu kan berdiri tuh, menyambut. Datang orang terhormat, kita berdiri apa enggak tuh biasanya? Berdiri kan? Berdiri. Bukan berdiri, kita bukan melaksanakan siri, bukan menghormati beliau.
Karena ini tradisi. Maka berdirilah untuk menghormati seperti ketika Rasul dari Mekah ke Madinah itu kan hijrah, disambut oleh masyarakat Madinah dengan rebana dan sebagainya. Seperti itulah. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada'i. Ada kan? Wajaba syukru alaina. Itu wajib kita bersyukur kepada dia. Karena telah datang al-badru. Itu pujian tuh. Rasul dianggap sebagai badrun, itu bulan tuh pujian tuh. Datang. Berdiri nyambut tuh. Sama. Tapi ada orang muslim saat itu. Dia nggak mau berdiri. Nggak mau berdiri. Disuruh berdiri nggak mau. Menghormati datang Rasul. Akhirnya dia nggak berdiri, Pak. Setelah itu dia nggak bisa berdiri terus. Dia nggak bisa berdiri sama sekali. Tahun depan dia bilang, kalau seandainya nanti ada lagi, saya akan berdiri sampai selesai. Sampai selesai. Nah, ini seorang alim ini, dia lihat pada saat ketika perayaan Maulid Nabi, ini berdiri, dia berdiri terus sampai selesai. Sampai orang selesai Maulid, dia masih berdiri. Ditanya tuh, kenapa kau berdiri terus? Padahal Mahal Qiyam sudah selesai. Dia bilang tadi itu ceritanya. Dulu saya pernah terjadi itu. Sampai saya nggak bisa berdiri, lumpuh. Tapi saya nazar sama Allah, ya Allah kalau seandainya saya sembuh nih, nanti pada saat Mahal Qiyam saya nggak akan duduk tuh, saya berdiri sampai selesai Maulid. Akhirnya itu terjadi. Ini cerita fakta, Pak. Bukan cerita bohong ya, fakta. Artinya apa? Jangan merendahkan Rasulullah. Bapak pernah dengar Charlie Kirk? Berarti dia nonton YouTube. Ini nggak nonton YouTube nih. Charlie Kirk tahu kan? Pendukung Israel, pendukung Trump yang tidak suka mendengarkan azan 5 kali, dibilang dia nggak suka dengerin azan karena mereka bukan orang Islam. Kedua, dia menghina Rasulullah. Pada saat dia bilang ini terakhir saya akan mendengarkan azan 5 kali itu, ditembak di sini, mati semua, dihinakan matinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang baru kemarin terjadi, Pak. Cari ke buka YouTube. Ada pulsanya nggak? Tanya sama DKM, nanti diberikan bantuan, tunjangan pulsa itu. Nah, karena itu maka salah satu bentuk penghormatan kita seperti ini. Kita bahas Rasulullah, bacakan sirah Rasulullah, kita rayakan dan seterusnya. Supaya apa? Menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sudah waktu syuruk, semoga kita bisa meneladani Rasulullah, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.